Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Alfani, semester 4 dari Agrotek B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman jurnal yang berjudul Pengaruh benzoaminopurin dan arang aktif terhadap tinggi tunas dan jumlah tunas krisan secara in vitro. Di sini ada latar belakang. Krisan atau Chrysanthemum daisy merupakan tanaman hias sebagai bunga potong dan bunga pot yang mempunyai warna, bentuk, dan ukuran yang menarik. Tanaman krisan dapat diperbanyak secara generatif dan vegetatif. Perbanyakan krisan secara generatif jarang dilakukan karena sulit dan bersifat heterozigot, atau keturunan tidak sama dengan induk. Selain itu, perbanyakan secara generatif membutuhkan waktu yang lama dan penanganan khusus. Perbanyakan krisan secara vegetatif biasanya dari anakan, stek pucuk, dan kultur jaringan. Perbanyakan krisan dengan kultur jaringan dapat menghemat waktu, bebas hama dan penyakit. Pertumbuhan seragam mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin, tidak tergantung pada iklim dan musim. Kecepatan tumbuh bibit lebih cepat dibandingkan dengan perbanyakan konvensional. Bibit yang dihasilkan identik dengan induknya, serta banyak dan seragam. Anonymous 2007. Penting dalam kegiatan kultur jaringan, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media adalah tanah memerlukan hara makro dan mikro, sumber energi atau gula, pemadat, vitamin, asam amino, dan N-organik, zat pengatur tumbuh, dan persenyawaan kompleks alamiah atau arang aktif, air kelapa, ekstrak ragi. Lanjut ke bahan dan metode. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Balai Pembenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Pelaksanaan penelitian dari bulan Januari-Maret 2009. Bahan tanaman yang digunakan sebagai eksplan adalah tunas krisan atau Chrysanthemum daisy yang telah disubkulturkan secara in vitro selama 5 minggu. Bahan lain yang digunakan adalah media Musageskug atau MS, zat pengatur tumbuh BAP, arang aktif, aquades, deterjen, alkohol, dan spiritus. Alat yang digunakan untuk membuat media terdiri dari autoclave, kompor gas, rak botol, pipet, neraca, analitik, pH meter, labu takar, Erlenmeyer, pengaduk, botol kultur, gelas ukur, hot plate, open, magnetic stirrer, sprayer, aluminium foil. Penanaman eksplan dilakukan di dalam laminar airflow dengan alat-alat seperti cawan Petri, pinset, lampu spiritus, skapel, plastik warping, dan rak kultur dengan lampu fluorescent. Alat untuk pengamatan diantaranya ballpoint, tabel pengamatan, penggaris, kertas tabel, dan kamera. Peubah yang diamati dilakukan pada setiap minggu mulai dari 1 sampai 5 minggu setelah tanam atau MST, dan data yang diperoleh dilakukan analisis sidik ragam tinggi tunas per sentimeter, yaitu dengan cara mengukur tinggi tunas yang terbentuk pada setiap eksplan dari permukaan media kultur sampai pada titik tumbuh tunas pada umur 1-5 MST atau minggu setelah tanam. 2. Jumlah tunas, yaitu dengan menghitung jumlah tunas yang tumbuh pada setiap eksplan pada umur 5 MST atau media setelah atau minggu setelah tanam. Di sini ada hasil dan pembahasan. Tinggi tunas krisan hasil sidik ragam perubah tinggi tunas umur 1-5 MST akibat penggunaan BAP dan arang aktif secara in vitro menunjukkan pengaruh yang nyata baik secara mandiri maupun interaksi keduanya, seperti terlihat pada tabel 6 yang berada di sebelah kanan. Tinggi tunas terbaik pada umur 1-5 MST atau minggu setelah tanam yang diberi BAP dan arang aktif secara in vitro terdapat pada kombinasi perlakuan A0B1 atau 0,5 ppm BAP tanpa arang aktif. Faktor tunggal BAP menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi BAP, maka tinggi eksplan semakin rendah, yang merupakan hasil dari pertumbuhan yang lambat menurut Sophia 2007. Menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi BAP yang diberikan akan menaikkan diameter batang tanaman tetapi menurunkan tinggi tanaman. Faktor tunggal arang aktif menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi arang aktif, maka pertumbuhan tunas semakin lambat, menurut Gunawan 1987.
Arang aktif dalam media kultur berfungsi untuk mengabsorpsi senyawa-senyawa toksik yang dapat menghambat pertumbuhan dan embriogenesis eksplan dalam media regenerasi tanpa oksin dan merangsang perakaran dengan mengurangi tingkat cahaya yang sampai pada eksplan. Di sini ada gambar 3. Jumlah tunas dihitung berdasarkan jumlah tunas yang tumbuh. Yang A itu ada tunas adventif, B tunas lateral, C tunas akseliar. Lanjut ke jumlah tunas krisan hasil analisis keragaman perbanyakan krisan secara in vitro dengan pemberian BAP dan arang aktif menunjukkan pengaruh pada perubah jumlah tunas yang tidak berbeda nyata secara interaksi namun berbeda nyata secara mandiri. Pengaruh pemberian BAP dan arang aktif terhadap jumlah tunas krisan. Faktor tunggal arang aktif berpengaruh nyata terhadap perubah jumlah tunas. Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa perlakuan tanpa arang aktif menghasilkan jumlah tunas tertinggi atau 1,44 buah pada umur 5 minggu setelah tanam atau MST. Sedangkan perlakuan 1 gram per liter arang aktif menghasilkan jumlah tunas terendah 1,40 buah. Hal ini disebabkan karena fungsi arang aktif dapat mengadsorpsi zat pengatur tumbuh sehingga mencegah pertumbuhan kalus dan merangsang perakaran dengan mengurangi tingkat cahaya yang sampai ke bagian eksplan yang terdapat dalam media. Gunawan 1987. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Pemberian BAP dengan konsentrasi 0,5 ppm menghasilkan tinggi tunas terbaik pada umur 1-5 MST atau minggu setelah tanam pada eksplan krisan yang dikulturkan secara in vitro, sedangkan jumlah tunas terbaik dengan tanpa pemberian BAP atau 0 ppm, BAP. 2. Pemberian 0 gram per liter arang aktif atau tanpa arang aktif menghasilkan tinggi tunas dan jumlah tunas terbaik pada umur 1-5 minggu setelah tanam atau MST. Pada eksplan krisan yang dikulturkan secara in vitro, pemberian BAP dengan konsentrasi 0,5 ppm dan tanpa pemberian arang aktif memberikan tinggi tanaman terbaik pada umur 1-5 MST pada eksplan krisan yang dikulturkan secara in vitro. Lanjut ke saran. Yang pertama, dianjurkan penggunaan BAP 0,5 ppm tanpa arang aktif pada perbanyakan krisan secara in vitro. 2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penggunaan zat PT jenis yang lain sebagai bahan perbandingan untuk mencari hasil yang lebih mantap pada perbanyakan krisan secara in vitro. Di sini ada informasi cara pendaftaran tanaman agar bisa diakui sebagai sumber daya genetik asli Indonesia. Sesuai Permentan nomor 01 tahun 2006 tentang syarat penanaman dan tata cara pendaftaran varietas tanaman, varietas lokal dapat didaftarkan ke kantor VVTPP oleh pemerintah daerah atau gubernur atau bupati sebagai perwakilan dari masyarakat. Pendaftaran tersebut selain memberikan perlindungan secara legal terhadap kepemilikan dari varietas lokal, juga dapat dijadikan basis data jumlah dan jenis atau keragaman kekayaan varietas lokal yang dimiliki oleh Indonesia sebagai salah satu negara yang terkenal dengan mega biodiversity-nya. Berkenaan dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 38/OT.140/7/2011 tentang pendaftaran varietas tanpa tanaman yang berasal dari sumber genetik atau SDG lokal. Kiranya dapat diusulkan untuk didaftarkan oleh pemerintah daerah, bupati atau wali kota. Prinsip pendaftaran varietas yaitu varietas lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan sumber daya genetik sebagai materi perakitan untuk mendapatkan varietas yang berkualitas. Tujuan dan manfaatnya antara lain 1. Memperjelas hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya sehingga jelas status kepemilikannya. 2. Memberikan manfaat ekonomi terhadap pemilik varietas lokal atau masyarakat setempat apabila varietas sudah diberi nama dan didaftarkan di pusat VVTPP dan digunakan sebagai tetua atau varietas asal untuk menghasilkan varietas baru atau varietas turunan esensial, serta mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman PP 13 tahun 2004. Pasal 10 ayat 1 untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, perorangan atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala badan
penelitian dan pengembangan pertanian melalui Kepala PPV TPP sesuai formulir model 01. Di sini ada pasal 10 ayat 3 untuk eksplorasi oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 selain melengkapi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilengkapi dengan keterangan instansi pemerintah, badan hukum, dan atau perorangan warga negara asing menjadi mitra kerja pemohon dan naskah kerjasama mengenai eksplorasi antara pemohon dengan mitranya. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.